Ya meskipun orang tua kita dulu berbuat buruk sama kita, ya sudah. Itu suatu pembelajaran aja. Jangan sampai kita terus dendam gitu kepada orang tua. Yang memang mudah diucapkan, sulit dipraktekkan. Tapi Ya, harus dicoba ya. tapi harus dipaksakan, nggak bisa Dipaksakan. dicoba lagi, Iya. dipaksakan. Nggak, ini bukan coba-coba sama orang Iya. tua kok coba-coba. Kalau nggak Iya. diiklan kan sama anak kok Bener. coba-coba. Iya. Iya itu. Maksud saya ya gini sih, memang kan manusia itu kan macam-macam ininya ya, macam-macam modelnya gitu, macam-macam sifatnya, karakternya. Nah, maksud saya ya memang sih ada juga anak yang dia sangat berbakti sama orang tuanya sampai inget banget pesan orang tuanya itu benar-benar ditanamkan di hati dia sampai dia misalnya, nah kamu jangan ya pacaran sebelum waktunya menikah gitu, maksudnya usia sekolah SD SMP SMA sekuliah, nanti kalau udah siap nikah baru kamu pacaran, atau kan emang tujuannya berkeluarga. Nah ada juga yang sampai di ini banget tuh di pesan itu dipegang, tanamkan bener-bener, jadi sampai saking nurut sama orang tuanya gitu, didengerin banget. Dia menjaga pergaulannya. Terus ada juga anak yang misalnya, nah kamu jangan ya misalnya pulang malam, misalnya gini, nggak usah yang simpel aja, misalnya, nah kamu jangan pulang malam ya, walaupun kamu udah kerja, walaupun kamu udah bisa punya uang sendiri, kamu jangan pulang malam, pokoknya paling, ini anak perempuan gitu kan, semalam-malamnya, kalau kecuali kamu ada lembur atau apa, paling minta izin, kalau bisa minta izin lah, saya pulang lebih cepat. Tapi kalau nggak bisa, ya gimana caranya seminimal mungkin. Jadi dengan pesan orang tua itu dia sangat nurut gitu, sangat memegang teguh apa yang orang tua itu ajarkan. Begitu juga untuk menghindari hal-hal buruk lainnya. Tapi ada juga yang sebaliknya, yang memang padahal orang tuanya masih hidup, masih membiayai dia gitu kan, tapi dibilang, nah kamu janganlah bergaul sama orang ini, tapi dia malah lebih mendengarkan kata temennya. Ini jangankan orang tuanya udah jompo gitu Pak ya, udah orang tuanya masih hidup, masih membiayai dia masih minta uang sama orang tuanya, tapi apa yang orang tuanya omongin dilanggar terus, ya kan? Disuruh dibilang nah jangan pacaran, malah hamil di luar nikah. Nah jangan ya nak kamu berteman sama anak-anak yang narkoba atau apa, akhirnya dia overdosis. Ada juga yang jadi dia sama orang tuanya aja udah masih hidup aja udah ngelawan, udah jangankan udah jompo kayak gitu, yang udah orang tua udah nggak bisa ngapain dan nyusahin dia. Ini orang tua masih membiayai aja. Banyak anak-anak yang bengal, yang model-model durhaka kayak gitu. Nah ini kalau menurut saya dimulai dari sini aja nih. Ini pasti udah akan banyak nih anak-anak yang menantakan orang tuanya. Ya, bayangin orang tua masih membiayai, masih punya power, dan tanda kutip masih punya power sama anaknya. Gitu, anaknya masih bergantung sama orang tuanya masih nggak dianggap, dilepeh, dianggap sepele gitu kan. Paling dia deketin orang tua kalau mau minta duit aja. Selesai itu terserah gue mau ngapain, mau dugem kayak mau apa. Tapi ntar duit habis minta lagi sama orang tua. Ntar orang tuanya ngasih gitu kan misalnya. Nah, itu jadi akhirnya jadi siklus yang saya udah kepikiran, ini anak pasti kalau seandainya dia udah dewasa dan orang tuanya sudah tua, udah nggak mampu, pasti dibuang orang tuanya. Ya kan orang tuanya udah nggak bisa menghasilkan, nggak sanggup lagi. Iya, dia nggak bisa lagi minta duit sama orang tuanya. Bahkan dia harus menanggung orang tuanya. Waktu dia masih ditanggung aja dia seenaknya, dia nggak mengindahkan apa kata orang tua, nggak mau nurut gitu ya, tanda kutip durhaka gitu. Apalagi udah kondisi seperti itu. Jadi menurut saya itu sangat-sangat mungkin sekali gitu. Cuma fenomena yang viral ini ya mungkin karena itu viral aja gitu. Ya kalau buat saya pribadi Pak, kita jadi orang tua itu juga berusaha jangan sampai menjadi tanggungan anak Pak. Kalau saya pribadi gitu, saya nggak mau jadi tanggungan anak. Saya berusaha untuk mandiri. Ya, jangan kita pikir pas kita udah tua nanti, wah ini waktu Indonesia bagian istirahat, nggak ngapa-ngapain. Nah itu nggak bisa Pak. Nggak ada yang namanya kata pensiun. Pensiun itu nanti pas udah di alam kubur. Nah masalahnya kita tuh senang dengan kata pensiun Pak. Terus kita nggak ngapa-ngapain. Kita malah nyusahin anak kita. Kalau saya sih nggak mau kayak gitu, maksudnya mau terus bekerja, Pak. Ya, sampai memang fisik saya nggak mampu lagi. Ya, anggaplah ketika stroke atau apa yang memang tadi nggak mampu lagi itu. Iya. Kan mau nggak mau jadi bergantung sama anak. Ya, kan? tapi biasanya orang kena stroke ini kan banyak penyebabnya, Pak ya. Iya. Ya mungkin pola makan, pola hidupnya nggak benar gitu. Ya wajar, Pak. Kena penyakit. Ya bukan saya nyalain yang ini, yang orang tua yang kena stroke ini ya.
Ya makanya kita juga sebagai orang tua Pak harus bisa menjaga kesehatan kita agar kita bisa sehat terus sampai hari tua nanti. Ya, jangan kita berpikiran Pak, waduh nanti kalau gue udah tua anakku bakalan ngurusin gua nih, ya hidup gue jadi serba nyaman nih. Jangan ada mindset itu Pak di dalam pikiran kita. Kita jangan istilahnya kayak berhitung Pak dengan anak kita. Oh, gue udah biayain lo nih. Ini kan investasi saya nih. Sampai lo kuliah nih, jadi orang sukses. Nah, lo sekarang gantian lo biayain gua. Jangan punya mindset kayak gitu, Pak. Itu nggak benar. Ada nggak di perintah agama kayak gitu? Ya, nggak ada. Nggak ada kan? Ya, tapi kan perintah anak supaya berbakti kepada orang tua memang ada. Tapi kita jangan berharap. Iya. Masalahnya kita berharap, Pak. Terus harapan kita nggak kesampaian, kita kena stroke. Ya, jadi ya sudah, Pak. Itu kita serahkan lagi kembali kepada anak. Kalau anak kita mau mengurus kita, ya syukur alhamdulillah. Enggak juga nggak apa-apa. Kita terus malah mendoakan anak kita. Bukan kita doain yang enggak, Pak. Ya kita doakan biar anak kita ini sukses, jadi anak yang soleh dan soleha. Cukup sampai di sana, Pak. Apakah nanti dia terbuka hatinya kepada kita atau enggak, itu urusan Allah, Pak. Bukan urusan kita. Nah, akhirnya kita nggak ada timbul dendam, Pak. Karena kalau kita jadinya dendam, terus malahan kita berkata-kata yang buruk kepada anak kita, itu kan jadi doa, Pak, kepada anak-anak kita. Ya, ucapan orang tua kan doa, Pak. Jadi jangan sampai kita berucap yang nggak benar, gitu. Dasar anak durhaka, nggak tahu diuntung, udah capek gue ngebiayain lo, ya, ngasih makan lo nggak ada berbaktinya sama orang tua. Akhirnya ucapan kita itu kan diaminkan, Pak, sama malaikat gitu. Ya udah, yang ketempuhan akhirnya anak kita. Ya sudahlah, kita anggap aja itu sesuatu yang apa ya? Saya bilang normal juga nggak normal. Tapi ya suatu pengalaman lah yang harus kita alami gitu, Pak. Ya. Ya mungkin kalau kita sabar, ini menjadi pahala buat kita, Pak. Pahala yang besar. Gitu. Misalnya anak kita udah kurang ajar banget nih, terus kita tetap sabar, tetap mendoakan. Akhirnya ini menjadi pahala buat kita. Ya, insya Allah, Pak, dengan pengorbanan kita sampai sejauh itu, anak kita mungkin pas kita sudah tiada, anak kita baru sadar akan kesalahannya. Dan dia akhirnya mau bertobat akibat doa kita. Tapi masalahnya, Pak, kita udah tiada, terus anak kita nyukurin. Ini tambah parah lagi gitu. Ya, anak kita lupa tobat. Nah, ini jadi masalah kan? Nah, jadi itu, Pak, maksud saya. Ini penting bagi setiap orang tua. Ya, jangan berhitung sama anak, Pak. Kita malah harus memberikan yang terbaik kepada anak. Apapun hasilnya nanti, anak itu mau berbakti sama kita atau tidaknya, ya sudah. Itu kita serahkan kepada anak kita. Dan kalau anak kita nggak berbakti, jangan dendam. Ya, cukup doakan saja. Ya makanya jangan sampai kita punya mindset pengen dibantu sama anak pas nanti tua. Jangan berharap kita kena stroke juga agar dibantu oleh anak kita, jangan. Konyol. Iya. Ya kita berharap terus dapat kesehatan di dalam doa-doa kita berharap kesehatan. Ya. Agar kita dapat terus bekerja, Pak, ngenyusahin siapapun, even anak kita. Nah, jadi itu, Pak. Ya, baik. Ya, mudah-mudahan juga pelajaran buat saya sih ya belum berkeluarga, tapi kenapa, Pak, penyebabnya? Ya, mungkin belum saatnya dititipin anak. Jadi, tapi ini buat saya pribadi itu pukulan telak buat saya juga. Maksud saya gini, kan saya nggak tahu, alhamdulillah kan orang tua saya masih sehat, masih ya belum stroke. Ya jangan sampai lah ya. Pokoknya ketika orang tua saya stroke atau misalnya nggak berdaya dan membutuhkan saya, maka saya harus ridho dan ikhlas. Iya ya, ibaratnya saya aja masih berhutang jasa banyak sama orang tua saya sampai sekarang misalnya. Jadi maksud saya itu
udah nggak mungkin dikutak-atik lagi, sesuatu itu udah harus gitu, keharusan seorang anak. Nah cuman begitu ngeliat video viral tadi, oh iya ya memang di dunia ini macam-macam model orang gitu, macam-macam model orang, dan kita juga nggak tahu latar belakang dia melakukan itu apa gitu. Iya. Hanya saja ya seperti yang Pak Roni bilang, kayaknya emang makin kesini sesuatu yang viral tuh seringkali makin bikin kita geleng-geleng gitu, kok bisa ya kayak begitu gitu ya. Ternyata ya memang bisa gitu. Dan mungkin juga jumlahnya mungkin banyak, nggak cuman yang kita lihat di video itu aja, mungkin ada lagi, cuman kita nggak tahu, itu aja yang viral mungkin gitu kan. Seperti itu sih yang sih. Mungkin waktunya tadi. Ya. Jadi ya kita jadikan ini sebagai pembelajaran saja Pak, agar kita nggak mengulangi lagi kesalahan seperti itu. Gitu. Ya cukup kita melihat video tersebut, tapi jangan kita tiru. Ya, kita jadikan pembelajaran buat kita semua. Mungkin itu saja Sobat Pion Education. Semoga apa yang kita bahas dari awal hingga akhir kita bisa mendapatkan pembelajaran dan kita bisa perbaiki cara-cara kita dalam memperlakukan orang tua kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.